Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf nih Pak Panitia, ini mati aja. Ya, kurang gimana ibu-ibu mau dapat itu? Panas di daerah yang sono ya. Agak berisik terus dingin. Ya. Bapak Ibu. Ambo masih bisa bahasa Minang. Alhamdulillah Ambo lahir di Payakumbuh. Lahir di Payakumbuh. Ibu sukunya Pitopang. Oh, Pitopang. Ayah dari ibu orang Agam Bantolaweh. Jadi inye Ambo. Tapi nenek Ambo orang Payakumbuh asli. Ya. Jadi di dalam badan Ambo mengalir dua darah. Darah orang Agam nan Baga. Darah orang Pakumbuh. Orang Pakumbuh itu kan suku Batani. Tadi ya. Jadi penyabah. Kalau orang Agam kan enggak. Hari-harinya orang untuk berangkat kan. Tiga sibu. Sana. Kalau Pakumbuh nah ditanam dulu. Beda-beda karakter. Ya. Jadi urek bagaknya dari Agam. Urek lambuinya stek dari Payakumbuh. Ya. Alhamdulillah. Ayah masih hidup, alhamdulillah. Ibu yang sudah wafat. Ya. Mohon doanya untuk ibu. Ya. Alhamdulillah jauh-jauh ke Kalimantan Barat, sobok jorang awak yo. Kalau di pertemuan sebelumnya kami ketemu dengan komunitas orang Arab, ya, dengan Aminuh. Ya, dahsyat orang Arab bisa melebur dengan orang-orang di Kalimantan. Sudah seperti satu keluarga dan seharusnya orang Minang juga begitu. Ya. Suku bukanlah pembeda, justru suku itu untuk menambah saudara. Ya. Kalau adat Minang dibawa kemari, pasti banyak tidak cocoknya. Maka temukanlah adat yang baru di situ. Ambil prinsipnya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ya, kitabnya tidak boleh diganti, adat boleh diganti. Makanya adat dan sebenar adat itulah Al-Quran dan Sunnah itu nggak boleh diganti. Tapi kalau adat yang adat istiadat, jangan terlalu kaku. Ya, adat adat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Adat bahasa Arab ada, yaudu, adatan, adat. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh orang awam, oleh masyarakat biasa dianggap suci. Kalau dilanggar dianggap melanggar adat. Dibuang sepanjang adat. Nah, tunggu dulu, enggak semua yang dilanggar dari adat harus kena dam, kena sanksi. Yang kena sanksi itu yang adat sabana, adat itu yang betul-betul. Yang lain itu masih bisa dikompromikan. Ya. Biasanya mohon maaf, ini karena masalah ibu-ibu biasanya kalau ada acara bawaan apa namanya itu, nah udah itu di kampung, di Siko buat adat baru, buat kesepakatan baru kalau ada acara apa yang dilakukan, ya. Jadi nggak usah bawa saya suku Ceniago, nah, ya Ambo suku Iko, itu di kampung, beda wilayah. Kami Ambo Pitopang, beda Pitopang lah, beda wilayah, beda tradisi. Tando kalau adat itu tidak abadi dan bukan dari Allah, beda kampung lah balain adatnya. Tapi tando kalau agama itu suci, walaupun beda negara, beda suku, sholatnya, subuhnya tetap 2 rakaat.
Setelah pindah kemari, subuh bertambah 2,5 enggak? 2,5. Enggak, kalian enggak? Ya. Jadi Ambo berharap kepada para pengetua dan ibu-ibu kandung kok jangan membawa kesaklekan adat kemanapun. Ya, kita kok manusia diciptakan Allah sangat elastis, adaptif, mudah beradaptasi, sangat mudah. Makanya di dalam surah Al-Hujurat itu kalimatnya lita'arafu, agar kamu mudah saling kenal, saling adaptasi, saling mengambil tradisi. Ya, kecuali disuruhnya ganti agama orang baru. Itu enggak sepakat gitu. Ya. Jangan sampai nanti karena ada kegiatan, besoknya banyak kegiatan, banyak rape, banyak UP. Ya. Ambo kan dulu aktif dulu di komunitas-komunitas semenjak dari mahasiswa S1 sampai S3. Bahkan setelah selesai S3 lah jadi dosen segala macam. Kami masih menghidupkan kajian khusus untuk orang Minang di Ciputat. Ambo lama di Ciputat 15 tahun. Ya. Ada Pak Datuk Fulan, ada Wan Fulan, ada Tuan, ada Sidi, macam-macam, berbagai suku. Dan nyatunya ketika berbicara syarak, ngaji syarak. Jadi apa yang membuat kita bisa satu? Syarak. Apa arti syarak? Ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Ya. Jadi nanti jangan sampai adat menjadi masalah. Tapi kini orang awak adalah masalahnya. Orang awak kini banyak mana melintas kepada pemahaman yang agak seketik mengejutkan. Agak sedikit tasyaddud kalau bahasa Arabnya. Agak ketat. Kawan-kawan kita tuh maklum orang di pasar hitam putih. Dalil pahala. Jadi ketika mencari jati diri dalam beragama, apa yang terjadi? Masuk ke suatu pemahaman. Kiranya pemahaman itu menghancurkan adat, menghancurkan persaudaraan, menghancurkan pertemanan. Nah, itulah banyak. Ya, bentuk Sarawak Pak Goha itulah ahli bid'ah. Jadi masalah. Boleh apa nak bajanggu itu kan? Nah, jadi masalah. Nah, kita berharap nanti kawan-kawan yang sedang mencari itu jangan berhenti mencari. Terus mencari. Kita ambil lah misalnya ayah dari Buya Hamka. Beliau nama keteknya Haji Rasul atau panggilannya Haji Rasul. Ya. Nama keteknya Abdul Karim bin Amrullah. Abdul Karim bin Amrullah. Orang meninjau, orang agam. Kalau kami dipikir uang agam. Uang agam. Ele samo. Uang piaman itu lah. Di situ beliau sudah belajar adat. Betul beliau mengkritisi adat. Sehingga terjadilah beliau berpolemik dulu dengan seorang datuk penghulu. Akhirnya karena cara debatnya dianggap Belanda, beliau kena denda. Jadi melanggar hak cipta gitu. Jadi kata-kata datuk yang tentang itu tulis ulang tanpa izin. Kemudian kritisi. Diambil celah lah semua Pak Datuk itu untuk diperkarakan secara hukum. Maka Haji Rasul bayar dam. Haji Rasul ini berguru pertama kali kepada ayahnya. Ayahnya itu teman dari ulama. Berteman dengan ulama. Beliau pun ulama. Gelar beliau kan Tuanku Kisai. Tuanku Kisai itu artinya orang yang bagus bacaannya. Imam Kisai. Imam Kisai itu imam qiraat. Ternyata dulu Tuanku Kisai atau Amrullah inyak dari Buya Hamka. Ngajinya di Mekah. Berkawan dengan seorang imam di Masjidil Haram. Orang Minangkabau. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib. Ya, itu daerah sampai Angke.
Mereka itu ngaji dan kemudian pernah mengkritisi adat. Jadi ulama-ulama itu dulu pernah mengkritisi adat ulama dan tidak masalah. Pulang-pulang, berpolemik lamu. Cuma masalahnya adat yang dikritisi lumayan berat. Akhir beliau sempat dikucilkan. Ya. Adat itu dalam ilmu usul fikih terbagi dua. Adah salihah, adah fasidah. Adat yang baik, ada adat yang batil, adat yang rusak. Kejadian, kebiasaan yang diulang berkali-kali dan itu bagus. Contohnya, musyawarah. Ya. Orang kalau ke menikah di kampung, kayak ado-ado. Apa namanya itu? Ya, musyawarah. Ini ya mama. Ya, tapi kadang-kadang dek harus melampai adat karena pelodam. Nggak jadi orang tuh menikah. Banyak kejadian begitu. Bos harap di siko nggak ada umur itu leh. Ya, itu cukup di kampung awak. Kalau di siko nanti buat semacam kesepakatan baru. Ya, beberapa tahun lalu kami dari daerah Sarawak, kiranya ada satu wilayah di situ pun itu wilayah orang suku Minang. Bahasanya masih bahasa Minang. Ya, dan mereka ternyata sudah buat tradisi baru pun yang sesuai dengan rumpun Melayu. Ya, akece orang awak dulu di bumi dipijak, di situ, di mana kita berada, ikuti hukum dan tradisinya. Ya, jangan kejadian seperti di Sampit nanti. Ya, saudara-saudara beliau kan dulu mungkin ada yang kelewat adabnya, wallahu alam kita nggak ngerti ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa yang disebut adat, kebiasaan atau perilaku yang dilakukan berulang-ulang, ya. Dan ingat, adat tidak semuanya baik, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau tradisi waktu kemenyusahan, bah kira-kira ringankan, ya. Apa kata Nabi? Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Permudahlah, tapi jangan juga menggampangkan. Jadi jangan kemudian meremehkan gitu. Yassiru, permudahlah. Wala tu'assiru. Jangan kemudian mempersulit. Orang tanah Melayu itu kan punya gelar negeri kata-kata, termasuk Minangkabau. Negeri kata-kata. Maksudnya itu. Suku bangece, suku baleh membaleh. Ada kasus di Jakarta, Pak. Kalau agak lucu, baleh membalehnya kini lah pakai bukan, pakai WA. Masalahnya bukan itu. Ada keluarga kita wafat. Itu hampir 1.000 baca innalillahi di grup. Tapi yang datang cuma 20-30 orang. Ya. Itu saking membuat adat barunya. Nah, itu tidak benar ya. Takziah itu salah satu sunnah. Ya. Salah satu sunnah. Nanti di takziah itu orang akan berdebat. Kalau ikut paham satu paham yang mengatakan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini kelompok bisa kita debat. Beragama sendiri pun bisa didebat. Yang nggak boleh didebat agamanya. Beragamanya boleh. Apa beda agama dengan beragama? Agama itu suci dari Allah. Kalau beragama, cara memahami, cara mengamalkan agama bisa salah, bisa benar. Kok model jilbabnya udah beda-beda kan? Nah, itu cara beragama. Ya, jenggotnya lain wah. Ya, cara beragama. Ya, jenggot pakai beda sendiri pakai, kayak saruh kon. Dulu ulama-ulama gitu, ini ada perbedaan antara ulama Jawa, Kalimantan dengan Minangkabau itu agak mirip. Jadi dulu tidak ada pesantren, adanya dulu surau. Kalau orang Kalimantan nyebut surau apa? Surau, Melayu kan? Surau sama. Langgar, ya.
sholat suka dilanggar. Bisa dia pahami dua makna ya. Orang Jawa punya tradisi namanya santri, pondok pesantren. Kata pondok entah dari bahasa lokal, entah dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga ada namanya funduk, tempat nginap. Ya, hotel itu disebut funduk. Pesantren, tempat orang belajar adab. Dulu sejak zaman Hindu-Buddha, bahkan sebelum Hindu-Buddha, ada orang-orang yang ingin belajar adab kepada pengetua, orang-orang bijak. Disebut dengan santri. Ya. Kalau di Payakumbuh, santri itu disebut uang sia. Kok uang sia? Uang sia itu inyo berasal dari sia, belajar kepada ulama di Payakumbuh. Maka kami menyebut dulu tuangku itu uang sia. Orang nan sia. Sia itu jadi karakter orang alim, orang soleh. Kalau di agam mungkin tuangku kali ya. Tuangku pakiyah. Tuangku. Berarti emang karena rantaunya di daerah Piaman, maka kata tuangku yang muncul. Ya. Kami istilahnya begitu, uang sia. Karena dulu yang sering ngaji itu uang sia. Perbedaannya apa? Kalau orang Jawa nyantri di satu tempat dan tinggal di situ. Ya. Tinggal di situ, mulazamah ya. Ngaji sekian lama kepada guru itu. Kalau di daerah Minangkabau tidak ada pesantren, namanya surau. Di tanah Melayu surau. Jadi nanti ada surau besar, ada pondok-pondok kecil. Itu disebut suraunya, misalnya orang Siak dari Siak, orang Sumania, surau Sumania, orang Maninjau, surau Maninjau, kayak gitu. Nanti setiap hari tuan guru, syekh, buya ngajar di situ, ngajar kitab. Selesai ilmu yang dikuasai buya nanti mengatakan, ini saya tulis surat, kamu datang ke kawan saya yang ada di surau seberang, ngaji kepada mereka. Dulu begitu. Ya, nah ini perbedaan kita dengan orang-orang Jawa. Dulu kalau di Jawa satu, ya. Baik. Silakan nanti diikuti modelnya. Semoga nanti orang-orang kita punya lo pesantren nanti, nak. Ya, amin. Jangan punya pasar saja. Kalau enggak, support buya-buya, kiai-kiai, walaupun tidak satu suku. Ya. Jadi suku, kok ada suku besar, ada suku kecil. Suku besar, kita bangsa Indonesia. Suku kecil, cie-cie, Minangkabau, Jawa, Madura. Ada suku zahir, ada suku batin. Suku zahir sebagai sesama manusia, suku batin sebagai sesama hamba Allah. Dan Allah sudah membuat peraturan adat abadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang benar-benar merasa bersaudara itu orang yang percaya kepada Allah. Mau sukunya berbeda, kalau pemahamannya sudah sama, percayaannya sudah sama kepada Allah, maka mereka bersaudara. Maka saksikan Bapak Ibu, komunitas pengajian yang didasari atas percaya kepada Allah itu akan lebih kokoh kuat daripada komunitas suku. Coba lihat ya. Tapi komunitas suku akan hancur kalau salah pemahaman dalam beragama. Lah banyak ya di Jakarta sudah banyak kawan, semua kawan ndak sapo-sapo le keluar dari grup akhirnya ahli bid'ah. Ya. Tidak mengikuti manhaj Rasulullah. Katanya inyo saja yang ikut manhaj Rasulullah SAW. Lupakan itu, pemahaman itu, ambil satu clue. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang bersaudara hanyalah orang beriman. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, karena waktu ambu pendek. Yang pentinglah bersobok aja Bapak Ibu. Ya, kalau tidak bersobok, beko berang lo Bapak Ibu. Ya. Setelah itu kiranya, jadi kami baru tiba. Dak biasanya baru tiba langsung ceramah.
Dan hari kini luar biasa ampe-tampe. Jadi mungkin tidak bisa lamo, kami harus langsung jalan. Ya. Setelah ini kemana Pak Ahud? Ya, oke, baik. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Inti pesan ambo cik saja, buat persaudaraan atas dasar keimanan, bukan pemahaman. Kalau pemahaman ada jemaat tabligh, salafi, sufi, buatlah persaudaraan atas nama syahadat keimanan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun belain gaya jilbabnya, belain panjang jenggotnya, belain panjang celananya, iman kita cek kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ya, lah sampai rasul. Ya, silakan dikembangkan, silakan diperkuat ikatan keluarga Minang IKM di Kalimantan Barat, Kota Pontianak khususnya. Semoga khidmah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.